Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ega Megita Luciana dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi semester 2 kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai diksi. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas individu mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Widija Nurjana. Baik, kita mulai. Di sini saya akan membahas tentang yang pertama, pengertian diksi, yang kedua ada tujuan diksi, yang ketiga ada fungsi diksi, yang keempat ciri-ciri diksi, yang kelima syarat ketepatan diksi, dan yang keenam ada jenis-jenis diksi. Baik, untuk materi pertama yaitu pengertian diksi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI Online, diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Adapun pengertian diksi menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Susilo Mansurudin, diksi adalah pilihan kata. Pemakaian diksi yang tepat, cermat, dan benar dapat membantu memberi nilai pada suatu kata. Yang kedua, ada menurut Endre. Menurut Endre, diksi adalah penggunaan kata yang sesuai dalam mewakili pikiran dan juga perasaan yang ingin dinyatakan dalam suatu pola untuk kalimat. Yang ketiga, ada menurut Goris Keraf, diksi adalah pilihan kata atau diksi jauh lebih luas dari apa yang dipantulkan oleh hubungan kata-kata itu. Istilah ini bukan saja dipergunakan untuk menyatakan kata-kata mana yang dipakai untuk mengungkapkan suatu ide atau gagasan, tetapi juga meliputi fraseologi, gaya bahasa, dan ungkapan. Materi selanjutnya yaitu tujuan diksi. Tujuan diksi atau pemilihan kata adalah untuk memperoleh keindahan guna menambah daya ekspresivitas. Sebuah kata akan lebih jelas apabila pilihan kata tersebut sempurna serta sesuai. Ketepatan pilihan istilah bertujuan agar tidak menimbulkan interpretasi yang berlainan antara penulis atau pembicara dengan pembaca atau pendengar. Sedangkan kesesuaian kata bertujuan supaya tidak merusak suasana. Selain itu, untuk menghaluskan kata serta kalimat agar terasa lebih indah. Materi selanjutnya ada fungsi diksi. Fungsi diksi secara umum yaitu yang pertama, membantu audiens atau pembaca mengerti apa yang disampaikan penulis atau pembicara. Yang kedua, menciptakan aktivitas komunikasi yang lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, menyampaikan gagasan atau ide dengan tepat. Dan yang terakhir, menjadi lambang ekspresi yang ada pada suatu gagasan. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri diksi. Menggunakan pilihan kata yang tepat dan sesuai dengan konteks kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan gagasan. Yang kedua, ada pilihan kata yang digunakan dapat membedakan nuansa makna, kata, dan bentuk yang sesuai dengan ide atau gagasan, situasi, dan nilai rasa pembaca maupun pendengar. Yang terakhir ada menggunakan pembendaharaan kata yang dimiliki dan dikenali oleh masyarakat, dan dapat menggerakkan dan memberdayakan kekayaan tersebut menjadi jaring kata yang jelas. Materi yang kelima yaitu syarat ketepatan diksi. Syarat ketepatan diksi juga perlu diperhatikan. Menurut Goris Keraf, syarat ketepatan diksi adalah yang pertama ada penggunaan kata konotasi dan denotasi secara cermat. Yang kedua, penggunaan kata sinonim atau hampir sama maknanya secara cermat. Yang ketiga, dapat membedakan kata-kata yang memiliki ejaan yang mirip. Yang keempat, penggunaan kata kerja pada kata depan harus secara idiomatis. Selanjutnya, harus dapat membedakan kata khusus dan umum dalam tulisan atau pidato agar ketepatan diksi terjamin. Dan yang terakhir, yaitu memperhatikan pemilihan kata yang tepat secara berkelanjutan dalam suatu tulisan ataupun pidato. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis diksi. Diksi berdasarkan maknanya yaitu ada dua, ada makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif adalah makna yang sebenarnya dari suatu kata atau kalimat. Contohnya, Budi selalu kerja keras untuk mendapatkan hasil terbaik. Yang kedua, ada makna konotatif, adalah kata atau kalimat yang memiliki arti bukan sebenarnya. Contohnya, Mario adalah seorang kutu buku, ia tahu banyak hal. Materi yang terakhir yaitu diksi berdasarkan leksikal. Yang pertama ada sinonim. Sinonim adalah kata yang mempunyai arti yang sama dengan kata lain. Contohnya, bahagia sama dengan senang, lezat sama dengan enak,
pintar sama dengan pandai. Antonim. Antonim adalah kata yang memiliki arti berlawanan dengan kata lain. Contohnya, naik, turun, besar, kecil, banyak, sedikit, cepat, lambat. Yang ketiga, ada homonim. Homonim adalah kata yang memiliki lafal atau ejaan yang sama namun artinya berbeda satu sama lain. Contohnya penggunaan kata bulan pada kalimat berikut. Yang pertama, bulan terlihat bulat penuh malam ini. Dan yang kedua, semua karyawan mendapatkan gaji setiap bulan. Yang keempat, ada homofon. Homofon adalah kata yang memiliki ejaan dan makna yang berbeda, namun lafalnya sama. Contohnya, Anton menabung uangnya di bank secara rutin. Yang kedua, Bang Anton bekerja di perusahaan pembiayaan. Kata bank dan bank pada kalimat di atas memiliki lafal yang sama, namun ejaan dan maknanya berbeda. Yang selanjutnya ada homograf. Homograf adalah kata yang memiliki lafal dan arti yang berbeda, namun ejaannya sama. Contohnya, makanan favorit wanita itu adalah tahu goreng. Wanita itu tidak tahu kalau hari ini libur. Kata tahu pada kalimat di atas ejaannya sama, tapi memiliki arti yang berbeda. Yang selanjutnya ada polisemi. Polisemi adalah kata yang memiliki lebih dari satu arti. Contohnya, para nasabah yang menabung di bank akan mendapat bunga setiap bulan. Andini adalah salah satu bunga desa yang paling cantik. Kata bunga pada kalimat di atas memiliki arti yang berbeda walaupun menggunakan kata yang sama. Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu hipernim dan hiponim. Hipernim adalah kata yang dapat mewakili banyak kata lainnya, sedangkan hiponim adalah kata yang dapat terwakili oleh kata hipernim. Contohnya di kebun binatang itu terdapat banyak binatang liar, misalnya gajah, singa, buaya, rusa, kuda, dan lain-lain. Pada kalimat di atas, binatang liar merupakan hipernim, sedangkan kata hiponim yaitu gajah, singa, buaya, rusa, kuda, dan lain-lain. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.